Oke, Ibu Sri Rahayu sudah siap ya? Iya, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ujian untuk Sri Rahayu Harun. Mari kita buka bersama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Sri Rahayu sudah siap diuji? Siap, Prof. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Oke, semangat ya, santai saja, tidak usah terlalu tegang ya. Pokoknya jawab pertanyaan sesuai dengan kemampuan ya. Ya. Tetapi kemampuan itu harus berdasarkan juga apa yang dikehendaki oleh pertanyaan itu. Ada 3 tahapan ujian hari ini, Ibu Sri Rahayu. Yang pertama dimulai dengan praktik pembelajaran modul Hajat 2 di PJBL. Yang kedua ujian pengetahuan. Dan yang ketiga adalah uji baca tulis Al-Quran. Ya. Ya, saya mulai aja dengan kegiatan pertama praktik pembelajaran. Dipersilakan Ibu Sri Rahayu ya melaksanakan praktik pembelajaran yang waktunya minimal 20 menit. Dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak didikku sekalian? Semoga hari ini kalian sehat-sehat selalu ya. Seperti apa yang Ibu harapkan. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu awali dulu dengan ice breaking, yaitu bernyanyi. Ya, Ibu pandu dari depan, dengarkan Ibu, ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke depan burung berterbang, tangan ke samping ular melingkar, duduk yang rapi, siap berdoa. Ya adik-adik, tadi kita sudah melakukan speaking. Ya terlebih dahulu kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran ya. Ibu meminta kesiapan adik-adik dalam menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Terlebih dahulu Ibu mengecek kehadiran adik-adik, apakah pada hari ini ada siswa yang tidak masuk sekolah atau ada siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Adik-adik, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Yang tidak hadir pada hari ini tidak ada ya. Berarti semua peserta didik hadir dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, kita masuk pada pembelajaran, yaitu terlebih dahulu kita berdoa dulu. Berdoa bisa dipimpin oleh ketua kelas. Oke, ketua kelas bisa memimpin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim.
Raditu billahi robban wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, terima kasih. Adik-adik telah melafalkan doa belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa terterima dan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan sebelum kita ke materi, terlebih dahulu Ibu memeriksa dulu kesiapan adik-adik dalam pembelajaran. Yang pertama itu kerapian tempat duduk, dan apabila ada adik-adik yang dalam pembelajaran sedang melakukan aktivitas lain seperti makan, minum, itu diberhentikan dulu sejenak ya. Nanti ada pada waktunya. Oke, apakah adik-adik sudah mendengar tanda-tanda usia balik? Tentu adik-adik sudah pernah mendengar tanda-tanda usia balik ya? Ya. Dan apakah adik-adik ini sudah tahu apa saja tanda-tanda balik menurut ajaran agama Islam? Ya, itu pertanyaan Ibu. Sebelum kita menyimak video tentang tanda-tanda usia balik ya. Ya, Ibu akan tampilkan video tentang tanda-tanda usia balik. Perhatikan di sini ya adik-adik. Nanti setelah adik-adik memperhatikan video pembelajaran, di sini Ibu akan memberikan tugas kelompok untuk adik-adik. Ya, lihat ya. Tujuan di sini ada tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu peserta didik itu mampu menguraikan definisi dari usia balik ya. Yang kedua, peserta didik itu mampu menelaah tanda-tanda balik pada pandangan ilmu biologi. Yang ketiga, peserta didik itu mampu menguraikan tanda-tanda balik ya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini. Nah, sekarang kita pindah kepada kegiatan inti. Di kegiatan inti ini, adik-adik dibagi dalam kelompok kecil, di mana adik-adik membuat poster atau presentasi tentang definisi dari tanda-tanda usia balik. Ya, Ibu bagi kelompok dulu. Kelompoknya itu hanya terdiri dari 3 kelompok saja, kelompok 1 sama kelompok 2 dengan kelompok 3. Ya. Kelompok 1 itu membahas tentang contoh-contoh perubahan fisik yang terjadi pada masa pubertas dari sudut pandang biologi. Begitu juga dengan kelompok 1, 2, 3, materi diskusinya itu sama ya, membahas tentang contoh-contoh perubahan fisik sudut pandang biologi. Ya, Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan tugas kelompok kalian, yaitu membuat poster atau presentasi tentang definisi dari tanda-tanda usia balik, ya.
Oke, adik-adik sudah selesai. Apakah di dalam mengerjakan tugas kelompok ini tidak ada kendala? Ya, alhamdulillah dalam mengerjakan tugas kelompok ini, Ibu lihat tidak ada kendala dalam mengerjakan tugas kelompok. Tetapi ada kelompok yang kurang paham. Ya, tugasnya bisa presentasikan. Ya, kelompok 1 sudah bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, kelompok 1 sudah bisa mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ibu lanjut ke kelompok 2. Apakah kelompok 2 ini sudah bisa mempresentasikan hasil diskusinya? Untuk kelompok 2 dipersilahkan. Ya, untuk kelompok 2 sudah bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Lanjut dengan kelompok 3. Kelompok terakhir ya. Kelompok 3 sudah bisa? Iya, kelompok 3 sudah bisa. Bisa mempresentasikan hasil diskusinya ya. Alhamdulillah di dalam kelompok kecil ini adik-adik sudah bisa menjelaskan apa itu tanda-tanda usia balik dan sudah bisa membuat poster tentang tanda-tanda usia balik. Ibu tanya lagi, apakah adik-adik dalam pembelajaran ini, apakah adik-adik merasa senang belajar membuat poster dalam diskusi ini? Ya, alhamdulillah adik-adik merasa senang ya. Terus sebelum ibu menutup pembelajaran ini, ibu ada oleh-oleh untuk kalian dikerjakan di rumah ya, yaitu tugas individu, membuat laporan tertulis mengenai kewajiban yang harus dipenuhi setelah balik ya. Ya, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari usia balik. Pengertian dari usia balik itu merujuk pada fase dalam kehidupan seorang Muslim, di mana seorang itu dianggap telah mencapai kematangan untuk memenuhi kewajiban agama secara penuh dalam konteks Islam. Ya, balik berarti seorang telah memasuki usia di mana mereka sudah dianggap dewasa secara hukum dan agama dan bertanggung jawab atas tindakan serta ibadah mereka. Umumnya balik itu ditandai dengan perubahan fisik dan psikologis yang signifikan, yang menandakan bahwa seorang telah mencapai usia dewasa dari perspektif agama. Tanda-tanda usia balik dalam ilmu fikih itu yang pertama, tanda fisik, perubahan fisik yang mencakup pertumbuhan rambut di area tertentu, menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Tanda psikologis dan kognitif itu munculnya kematangan emosional dan pemahaman yang lebih baik dengan tanggung jawab agama, ya. Yaitu itu materi kita pada hari ini. Dan bisa juga materi tanda-tanda usia balik ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya.
yaitu materi tanda-tanda usia balik ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari perubahan sosial. Perubahan sosial itu peningkatan kesadaran akan peran dan tanggung jawab dalam bermasyarakat, kebutuhan untuk lebih memahami dan mematuhi aturan agama seperti kewajiban sholat dan puasa, kebutuhan untuk mendapatkan bimbingan dan nasihat dari orang dewasa atau tokoh agama mengenai tanggung jawab. Di sini juga tanda-tanda usia balik yaitu dalam kehidupan sehari-hari itu memiliki tanggung jawab beragama, yaitu memahami dan melaksanakan kewajiban beragama seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan zakat. Yang kedua, menjalani ritual ibadah dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab. Mengikuti pendidikan agama untuk memahami lebih dalam tentang kewajiban dan hak-hak sebagai seorang muslim. Yaitu materi tentang tanda-tanda usia balik. Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu harap apa yang kalian pelajari hari ini bisa dipahami dan dimengerti dan diulang kembali pelajaran ini di rumah, ya. Sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga minggu pekan berikut kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Iya, oke, terima kasih Ibu Sri Ayun. Sekarang kita masuk kepada soal atau tahap ke ilmu uji pengetahuan yang perlu dimaklumi dalam proses pembelajaran itu, ya peserta didik itu harus juga diketahui oleh guru. Makanya pernah belajar tentang pengembangan atau perkembangan peserta didik. Saya ingin tanya dulu kepada Ibu Sri Rahayu. Iya, Prof. Ya, anak-anak yang dibelajarkan itu, apakah mereka itu punya potensi yang sama atau berbeda? Anak-anak yang saya belajarkan tadi itu, Pak, mereka memiliki perbedaan. Ada yang tidak dapat memahami, ada yang memahami. Ya, kalau begitu anak-anak itu kan mungkin karena berbeda dalam daya serap mereka. Ya, Pak. Berbeda juga pada potensinya. Pertanyaan saya, bagaimana Ibu Sri Rahayu mengetahui bahwa oh ini anak yang 2 orang ini misalnya, ya mereka punya daya serap itu di bawah atau potensinya di bawah. Baru misalnya ada lagi yang menengah ke atas. Dan ada yang memang benar-benar anak-anak itu yang melebihi dari segala kalanya. Bagaimana mengukur kemampuan anak itu, Ibu Sri Rahayu, bahwa anak itu punya perbedaan atau punya potensi yang tidak sama antara satu dengan yang lain?
Ya, peserta didik itu eh, menguasai materi melalui pemahaman yang mendalam. Ya, penerapannya melalui konsep dalam konteks nyata, latihan berulang, dan penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. Apakah mereka itu tidak diberikan dulu tes diagnostik supaya mengetahui bahwa ini anak yang begini tipenya, ini yang begini tipenya, sehingga mungkin pertanyaan-pertanyaannya kepada mereka yang menyesuaikan dengan tipe mereka itu. Bagaimana itu Ibu Sri Rahayu? Untuk saya memberikan tes untuk mengukur kemampuan mereka dalam memahami soal-soal yang saya berikan. Oke. Yang berikut bagi guru, ya tentunya melihat anak yang berbeda-beda itu, sementara materi itu kan sama. Iya, Prof. Dan begitu materi yang sama dan diberikan kepada mereka yang punya tipe yang berbeda-beda. Dan itu kan diusahakan materi itu bisa tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, sekarang bagaimana pendekatan yang Ibu Sri Rahayu lakukan ketika untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan memperhatikan peserta didik yang berbeda-beda itu? Dalam memperhatikan peserta didik yang memiliki persepsi yang berbeda, guru itu sangat berperan penting dalam terhadap siswa atau peserta didik. Iya, oke. Jadi merumuskan tujuan itu harus memperhatikan peserta didik. Karena katakanlah misalnya dalam satu kelas itu ada 3 tipe peserta didik. Maka sebagai seorang guru, dalam rangka mencapai tujuan ini harus punya pendekatan yang berbeda kepada mereka yang punya pola berpikir berbeda. Dan tujuannya supaya sama-sama mereka itu mencapai apa yang diharapkan. Nah, itu yang menurut saya Ibu Sri Rahayu dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu kan sudah pernah dipelajari. Yang pertama, boleh merumuskan tujuan pembelajaran itu ya berdasarkan capaian pembelajaran. Jadi sudah ada capaian pembelajaran, maka buatlah rumusan tujuan itu berdasarkan capaian pembelajaran. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran itu boleh berdasarkan kompetensi. Nah, bagi guru dalam hal ya merumuskan tujuan pembelajaran itu harus ketahui itu. Dan yang ketiga, yakni merumuskan tujuan pembelajaran itu berdasarkan elemen. Ya, tadi yang dijabarkan oleh Ibu Sira itu kan elemen fikih. Nah, maka merumuskan tujuan pembelajaran itu boleh melihat elemen daripada fikih itu sendiri, lalu menyudut ke materi tentang usia balik. Sekarang menurut saya atau menurut Ibu Sri Rahayu, ya
pertanyaan saya itu menyangkut, coba berikan contoh dulu alur tujuan pembelajaran. Silakan Ibu Sri Rahayu. Dalam contoh dari alur tujuan pembelajaran, yang pertama itu dirancang dengan menyusun langkah-langkah pembelajaran yang sistematis, menyusun langkah-langkah pembelajaran dari awal hingga akhir, mencakup kompetensi dasar, indikator pencapaian, serta materi yang akan diajarkan dengan penekanan pada keterkaitan antara setiap tahap. Iya, oke. Coba boleh Ibu Sira memberikan contoh misalnya begini. Nah, dari tujuan pembelajaran, satu tujuan pembelajaran yang telah disampaikan tadi Pak Rum, bagaimana alur tujuan pembelajaran itu? Berikan contoh dulu. Alur tujuan pembelajaran itu didapat dari taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom berguna dalam proses perumusan tujuan pembelajaran yang telah direvisi seiring dengan perkembangan hasil-hasil penelitian. Iya, tadi Anda menyebutkan taksonomi Bloom. Ada berapa domain atau berapa ranah yang harus dikenal pada taksonomi Bloom? Di dalam taksonomi Bloom itu ada 3 aspek atau ranah. Yang pertama, ranah kognitif, ranah afektif, ranah psikomotorik. Apakah dalam perumusan tujuan pembelajaran 3 ranah itu harus ada ya? Ya, kalau ranah kognitif Ya. itu kawasan kognitif itu yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau yang berpikir atau nalar. Kalau dia di ranah afektif, pembagian domain disusun dengan taksonomi Bloom bersama dengan yaitu kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional. Kalau dia ranah psikomotorik dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan sistem fungsi saraf dan otot-otot dan fungsi psikis. Itu ketiga ranah dalam taksonomi Bloom. Iya, oke. Sekarang pertanyaan berikut Ibu Silvana. Jadi guru itu juga harus memahami teori-teori belajar. Tadi kan alhamdulillah salah satu bagian daripada teori itu kan Anda sudah mengungkapkan taksonomi Bloom, Anda sudah mengungkapkan tujuan pembelajaran, Anda sudah mengungkapkan juga arti tujuan pembelajaran. Nah, dalam membelajarkan anak-anak itu, seorang guru juga harus memahami ya tentang teori belajar, sehingga dengan teori belajar itu bisa diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Silakan Ibu Dirahi, kira-kira teori-teori belajar yang dimaksud itu seperti apa? Ya, teori-teori belajar yang dimaksud oleh Pak Prof tadi, yang pertama itu teori behaviorisme, fokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, teori kognitivisme menekankan pada pentingnya proses mental dalam belajar, seperti memiliki persepsi dan pemahaman. Pendekatan ini menekankan bagaimana informasi tentang materi
materi tadi yang telah saya paparkan. Yang ketiga, teori konstruktivisme menyatakan bahwa belajar itu adalah proses aktif di mana siswa siswa bisa membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman dan interaksi mereka dengan dunia. Yang keempat, teori humanisme. Ya, teori humanisme yaitu mengutamakan perkembangan pribadi dan perasaan siswa dengan fokus pada motivasi intriksi dan pengembangan diri. Nah, itu uraian dari 4 teori belajar. Ya, oke Ibu Sirayu. Sekarang dalam teori belajar itu kan ya dapat diterapkan ya menyesuaikan dengan kondisi daripada peserta didik ya atau menyesuaikan dengan materi. Sekarang Ibu Sri Rahayu tentunya dalam hal melaksanakan kegiatan pembelajaran itu harus ada inovasi. Ya kira-kira kalau Ibu Sri Rahayu mau mengajar atau membelajarkan anak-anak, kira-kira inovasi apa yang perlu dilakukan oleh Ibu Sri Rahayu? Dalam keterkaitan materi tanda-tanda usia balik tanda-tanda usia balik dengan teori belajar, yaitu yang pertama behaviorisme itu dapat membantu siswa dalam menghafal tanda-tanda balik dengan baik. Yang kedua, kognitivisme itu dapat membantu siswa memahami proses yang terjadi pada usia balik secara lebih mendalam. Yang ketiga, konstruktivisme memungkinkan siswa itu untuk membuat hubungan antara pengetahuan baru dan pengalaman mereka sendiri. Yang ketiga itu teori humanisme dalam keterkaitan antara materi tanda-tanda usia balik. Humanisme itu memberikan ruang untuk pengembangan diri dan kesejahteraan emosional siswa dalam mempelajari topik yang sangat sensitif. Itu keterkaitan materi tanda-tanda usia balik dengan teori belajar. Ya, oke, mantap Ibu Sri Rahayu. Yang berikut Ibu Sri Rahayu, kalau mengajar materi yang lainnya atau setelah Ibu keluar dari BPG ini, ya tentunya pembelajaran itu harus lebih menggunakan teknologi. Kira-kira teknologi yang boleh digunakan untuk membantu Ibu mengajar seperti apa sehingga ayo anak-anak itu lebih aktif ya, katakan 80% mereka aktif dan karena ada teknologi. Kira-kira yang dimaksud dengan teknologi yang menurut Ibu yang boleh diterapkan pada saat Ibu menjadi seorang guru, kira-kira seperti apa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam? Ya, di dalam menerapkan pembelajaran yang berbasis digital, saya itu mengutamakan pendekatan teknologi pedagogik content knowledge atau TPACK. Di dalam TPACK itu kerangka kerja yang mengintegrasikan 3 jenis pengetahuan. Yang pertama itu konten, yang kedua pedagogik, dan yang ketiga itu teknologi dalam menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif. Iya, oke. Sekarang kalau Ibu
sudah menggunakan atau mengajar berbasis digital. Nah, apakah di sekolah Ibu Sirai sudah boleh diterapkan itu? Kalau di sekolah saya itu menerapkan pembelajaran yang berbasis digital itu menggunakan alatnya itu seperti LCD dan dilengkapi dengan PPT atau PowerPoint. Itu yang ada di sekolah saya, Pak. Ya, oke. Nanti kalau Anda sudah selesai PPG itu harus lebih daripada itu ya. Jadi harus ada internetnya, harus ada Google, harus ada TikTok, harus ada yang lain-lain supaya anak-anak itu belajar lebih enak lagi. Yang berikut Ibu Sri Rahayu, coba ini kan pembelajaran itu di dunia sekarang itu harus melemparkan pada anak-anak itu soal yang pemantik ataupun soal mantik itu, tapi dia lebih kepada anak-anak itu bisa berpikir tinggi ya, yang disebut dengan HOTS itu. Mbak, Anda berikan contoh tujuan pembelajaran atau mungkin asesmen pembelajaran yang menggambarkan tujuannya itu atau penilaiannya itu atau asesmennya itu, anak-anak bisa berpikir tingkat tinggi. Dalam menyusun tujuan pembelajaran yang bermuatan HOTS, yang pertama itu tujuan pembelajaran bisa dirumuskan dengan menekankan keterampilan analisis, evaluasi, dan kreasi, serta bisa mendesain aktivitas yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Iya, oke. Hal berikut Ibu Sri Rahayu kan sekarang ini sudah ya menjalani kurikulum merdeka ya, atau kurikulum nasional kita tersebut dengan kurikulum satuan pendidikan atau kurikulum merdeka. Ya, salah satu upaya melaksanakan kurikulum merdeka itu di sekolah-sekolah itu harus melaksanakan P5 PPRA, dan itu melalui modul project. Ya, sekarang coba Ibu Sri Rahayu berikan gambaran langkah-langkah dalam menyusun modul project. Kalau tadi kan dalam modul-modul aja sudah, kita sekarang modul-modul project disesuaikan dengan P5 PPRA. Ya, dalam menyusun P5, yang pertama itu penyusunan kita itu harus menunjukkan kemampuan merancang profil peserta didik sesuai dengan konteks proyek. Yang kedua penetapan, di mana tujuan pembelajaran itu dirancang harus jelas. Yang ketiga, aktivitas. Di dalam merancang proyek P5 ini harus merancang aktivitas yang dapat mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta menstimulasi pemikiran yang efektif. Yang keempat itu asesmen. Di dalam proyek P5 ini terdapat asesmen, di mana asesmen ini bisa menunjukkan kemampuan yang merancang asesmen yang autentik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oke, kalau Ibu Sri Rahayu membuat modul project, baru modul project itu bernilai agama atau bernilai keislaman atau bernilai religius.
bagaimana Ibu Sri Rahayu berkolaborasi dengan guru-guru lain berdasarkan juga materi daripada mata pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru tersebut. Bagaimana kira-kira Ibu Sri dalam hal itu? Dalam merancang pembelajaran P5 itu saya harus berkolaborasi dengan guru-guru lain, terutama seperti apa yang harus saya siapkan terlebih dahulu dan konsep apa yang harus saya buat. Itu dulu yang bisa berkolaborasi dengan guru-guru lain atau teman sejawat. Ya, oke. Berakhir di PPG ini kan ada kewajiban peserta untuk menyusun penelitian tindakan kelas. Silakan Ibu Sri memberikan gambaran kira-kira PTK itu supaya dia bagus, bisa sesuai dengan harapan dari panitia atau pengelola. Silakan Ibu Sri Ayu memberikan gambaran tentang penyusunan penelitian tindakan kelas. Di dalam penelitian tindakan kelas ini, di bab 1 itu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, manfaat penelitian. Baru di bab 2 itu ada kajian pustaka. Di dalam kajian pustaka itu terdapat poin-poinnya seperti yang pertama landasan teori, yang kedua kerangka berpikir, yang ketiga hipotesis tindakan. Baru di bab 3 itu terdapat rencana prosedur penelitian. Di dalam rencana prosedur penelitian itu terdapat jenis pendekatan penelitian dan teknis analisis data. Iya, PTK itu kan ada siklus ya. Kira-kira kalau Ibu Sri Rahayu menyusun PTK di tempat Ibu mengajar, itu diperkirakan berapa siklus dan bagaimana tahapan-tahapan siklus itu? Di dalam penelitian PTK saya mengambil 2 siklus. Yang siklus pertama, jika tidak tuntas maka dilanjutkan kembali pada siklus kedua. Ya, oke. Jadi untuk Ibu Sri Rahayu untuk kegiatan kita hari ini kita lanjut lagi tahap ketiga. Di tahap ketiga ini Anda diuji tentang cara membaca dan menulis ayat-ayat Al-Quran. Ibu Sri Rahayu sudah siap Al-Qurannya? Iya Pak, sudah siap. Oke, silakan Anda buka surat Al-A'raf ayat 1 dan seterusnya. Surat Al-A'raf ayat 1 dan seterusnya. Silakan dibaca. Ya, terima kasih.
Ya, oke. Ya, oke. Terima kasih Ibu Sri Ayu. Dan alhamdulillah sudah selesai membaca ayat-ayat Al-Quran. Dilanjutkan dengan tulisannya. Ya, silakan siapkan alat tulisnya, yaitu satu lembar kertas bersama bolpennya. Siap, Prof. Ya, Sudah. oke. Kalau begitu, saya akan bacakan penggalan ayat. Lalu Ibu Sri Ayu tulis yang hanya ditulis itu yang hanya saya ucapkan, Iya, Prof. yang saya bacakan. Kalau yang saya tidak bacakan, saya tulis. Oke, didengar saja. Saya baca juga pelan-pelan. Saya akan baca juga satu-satu kata atau dua kata. Yaitu litun dira bihi. Litun dira bihi. Litun dira bihi. Wa dzikra lil mu'minin. Itu saja. Litundira bihi wa dzikra lil mu'minin.
Ya, kalau sudah, tolong diangkat, diperhatikan saya. Gitu. Ya, oke, cukup. Ya, Terima terima kasih Ibu Sri Rahayu. Insya Allah sukses dan tetap belajar terus ya menghadapi ujian pengetahuannya. ya. Insya Allah tetap sehat, semangat, dan jangan lupa berdoa untuk bisa lolos dan lulus di kegiatan F3. Oke, terima kasih. Mari kita tutup dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, oke, terima kasih.